Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Peserta KBKM yang sangat saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan membawakan pemajuan kebudayaan dan pokok pikiran kebudayaan daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Imade Dharma Sutejo, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, Wilayah Kerja Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baiklah, kita mulai dari paparan yang sudah disiapkan. Kita akan memulai, ada 3 pokok pikiran atau pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah pemajuan kebudayaan, kemudian pokok pikiran kebudayaan daerah, dan yang terakhir bagaimana peran Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali dalam hal pemajuan kebudayaan. Sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Atas dasar amanat tersebut, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Undang-undang ini sudah lahir pada tahun 2017, di mana undang-undang ini disusun hampir lebih dari 35 tahun semenjak tahun 1982, dan kita sangat berbangga dan bersyukur di tahun 2017, tepatnya 27 April 2017, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sudah ada di tengah-tengah kita sebagai payung dalam melangkah untuk pemajuan kebudayaan. Struktur Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan secara ringkas dapat saya sampaikan terdiri dari 61 pasal yang terbagi ke dalam 9 bab. Nanti peserta KBKM bisa melihat sendiri, mendownload sendiri secara detail bab-bab yang ada, kemudian pasal-pasal yang juga sudah ada. Asas pemajuan kebudayaan terdiri dari asas manfaat, asas partisipasif, asas lintas wilayah, asas kelokalan, asas toleransi, asas keberagaman, asas keberlanjutan, asas keterpaduan, asas kesederajatan, asas kebebasan berekspresi, dan asas gotong royong. Itulah asas yang harus kita ketahui bersama. Kemudian tujuan pemajuan kebudayaan ada pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa, kemudian memperkaya keragaman budaya, memperteguh jati diri bangsa. Kemudian tujuan pemajuan kebudayaan juga mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Adapun objek pemajuan kebudayaan yang ada di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Secara sepintas dapat saya jelaskan apa itu tradisi lisan, yaitu tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. Kemudian objek yang kedua itu manuskrip. Manuskrip ini sangat mendapat perhatian khusus terutama di BPNB Bali, karena BPNB Bali jumlah manuskripnya sangat banyak, yaitu berupa naskah-naskah di lontar, kemudian di NTB juga ada, kemungkinan di NTT juga ada. Nah, apa itu manuskrip? Yaitu naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain ada serat, ada babad, hikayat, dan kitab. Kemudian objek selanjutnya adalah adat istiadat. Mungkin peserta KBKM sudah mengetahui bersama apa itu adat istiadat. Kemudian selanjutnya ada ritus, yaitu upacara keagamaan atau upacara-upacara tertentu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan juga dari generasi ke generasi.
Selanjutnya ada pengetahuan tradisional. Ini sangat penting karena pengetahuan ini juga diwarisi oleh generasi muda dan diwariskan oleh para sesepuh yang sudah mengetahui bagaimana pentingnya pengetahuan tradisional ini. Nah, tradisi lisan mungkin bisa nanti dilihat di masing-masing daerah gitu atau di 3 provinsi ini apa itu tradisi lisan. Kalau di Bali lebih banyak terkenal dengan ada wayang kulitnya. Kemudian manuskrip, peserta KBKM mungkin sudah mengetahui manuskrip medianya ada banyak, ada batu, ada kertas, ada daun lontar. Nah, di Bali kebetulan dan di NTB itu daun lontar, sedangkan di NTT penghasil daun lontar bahkan, tapi manuskrip daun lontar belum banyak kita temukan. Adat istiadat sudah diketahui bersama. Kemudian ritus juga, upacara-upacara, kami berikan contoh yang di Nusa Tenggara Timur ada upacara Grand Mahe dan banyak sekali lagi upacara-upacara atau ritus di masing-masing daerah. Pengetahuan tradisional itu contohnya bagaimana kita dapat membuat suatu cairan atau pewarna alami untuk menenun. Ini pengetahuan tradisional yang sangat langka masih kita dapati pengetahuannya, terutama ketersediaan bahan baku. Di NTT terutama sangat kaya sekali dengan tenun, di Bali juga ada tenun, di NTB juga ada tenun, dan mungkin di seluruh Indonesia menenun adalah suatu memang tradisi turun-temurun dan memang harus kita lestarikan sampai saat ini. Kemudian objek selanjutnya adalah teknologi tradisional. Teknologi tradisional ini banyak sekali kita temukan saat pembuatan arsitektur misalnya, kemudian ada pembuatan senjata, kemudian pembuatan kebutuhan atau alat-alat kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, objek pemajuan seni. Seni mungkin sudah diketahui, seni ada banyak, ada seni kriya, seni lukis, seni patung, dan terutama adalah seni tari. Perupa juga sangat kaya di masing-masing daerah, itu banyak sekali perupa, cuman sekarang perupa tradisi mulai sangat langka. Kemudian selanjutnya adalah bahasa. Bahasa adalah merupakan alat komunikasi yang sangat penting, terutama di daerah-daerah itu beberapa daerah memiliki bahasa ibu. Kemudian bahasa tentu akan menyatukan kita sebagai warga negara Indonesia yang kita banggakan memiliki bahasa Indonesia. Kemudian ada permainan rakyat. Permainan rakyat adalah juga sangat langka dan perlu kita lakukan pelestarian, di mana maestro-maestro seni permainan juga sudah mulai sangat langka dan ini bisa dijadikan sebagai hasanah untuk media pembelajaran di sekolah-sekolah. Yang terakhir adalah olahraga tradisional. Seperti di Indonesia kita sudah mengenal tentang pencak silat, di semua daerah mungkin memiliki olahraga pencak silat. Selain itu juga ada egrang, ada bermain kelereng, kemudian dan banyak lagi permainan yang lain. Contoh teknologi tradisional di Sumba Barat, waktu ini kita bisa melihat bagaimana caranya membuat rumah tradisional. Masyarakat bergotong royong, mulai dari mencari bahan-bahan, kemudian bagaimana sampai memasang atapnya. Nah, di bidang seni tentu sangat banyak, sangat kaya di wilayah kita tentang seni, terutama seni tari. Bahasa juga ada bahasa lisan, bahasa isyarat, kemudian ada bahasa-bahasa ibu yang juga banyak sekali di daerah-daerah yang perlu kita lestarikan. Ada permainan rakyat seperti contoh di Bali ada meguak-guakan, kemudian mungkin ada permainan di daerah lain juga. Olahraga tradisional, mepantegan. Di sini ada olahraga melakukan suatu permainan di area lumpur. Selanjutnya, objek pemajuan cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, kemudian bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, baik itu di darat maupun di bawah air. Nah, saya bisa ambil contoh bagaimana sebuah benda memiliki nilai, misalnya sebagai contoh kain. Kain ini tidak hanya semata-mata sebuah kain, sebagai contoh kain geringsing. Di balik kain ini, satu memang terbentuknya motif tradisional,
kemudian 2 ada pewarnaan secara fisik, warna tradisional, tapi di balik itu kain ini memiliki makna. 1 sebagai alat upacara atau ritus, kemudian di balik itu juga ada teknologi tradisional yang menyertainya, dan di bagian lain juga ada pengetahuan tradisional yang menyertainya. Tentu ada seni dari motif-motif kain geringsing itu. Jadi sebuah kain memiliki sistem register jamak atau multitasking. Kemudian ada juga sebuah permainan atau olahraga tradisional, pasola. Di balik orang bermain tombak menaiki kuda juga itu merupakan suatu bagian dari ritus upacara. Kemudian terkandung juga adat istiadat, ada pengetahuan tradisional bagaimana caranya menunggang kuda. Kemudian tentu yang jelas adalah olahraga, karena menunggang kuda sambil bermain tombak itu merupakan olahraga. Nah, bagian juga dari permainan. Nah, itulah mengapa pentingnya 10 objek pemajuan kebudayaan ini kita bisa melihat satu benda atau satu kegiatan itu dari 10 objek pemajuan kebudayaan ini. Nah, apa itu pemajuan kebudayaan? Kita sudah sampai pada bagian yang kedua, yaitu ada perlindungan, ada pengembangan, dan ada pemanfaatan, serta ada pembinaan. Perlindungan itu bisa kita lihat nanti ada inventarisasi, ada pengamanan, ada pemeliharaan, ada penyelamatan, dan ada publikasi. Kemudian pengembangan ini bisa kita jabarkan lagi, ada penyebarluasan, ada pengkajian, pengayaan keberagaman. Setelah itu pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk membangun karakter dan meningkatkan ketahanan budaya, dilakukan dengan internalisasi nilai budaya, kemudian inovasi, peningkatan adaptasi, menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi antar budaya. Pemanfaatan OPK juga sangat penting di dalam produk industri, kemudian perdagangan, pariwisata, pengolahan. Pengolahan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai dari kearifan lokal, kemajuan kebudayaan tersebut. Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional dilakukan melalui diplomasi budaya dan peningkatan kerjasama internasional di bidang kebudayaan. Banyak duta-duta budaya, kita sudah saling tukar-menukar pelajar antar negara untuk proses diplomasi budaya ini. Kemudian pemanfaatan OPK selanjutnya, industri besar, kemudian pihak asing harus mendapat izin dari pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkenan dengan hal tersebut. Pemerintah memastikan bahwa industri besar, pihak asing ini memanfaatkan OPK ini untuk membagi keuntungannya yang diperoleh dan menghidupi juga para seniman-seniman atau masyarakat yang dipakai OPK-nya untuk pembangunan atau promosi budaya. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan peranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, peranata kebudayaan. Kemudian ada peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan, kemudian standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. Dan kemudian ada peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan peranata kebudayaan. Nah, untuk skema perencanaan pembangunan dan pokok pikiran pembangunan kebudayaan itu kita mulai dari pokok pikiran kebudayaan kabupaten kota. Itu disusun, kemudian naik ke atas, kemudian ada pokok pikiran kebudayaan provinsi, kemudian naik lagi, dikumpulkan dari semua provinsi, itu ada strategi kebudayaan, kemudian ada rencana induk pemajuan kebudayaan. Selanjutnya bisa nanti disaksikan atau dilihat pada slide bagan yang sudah saya buat. Pokok pikiran kebudayaan daerah merupakan dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah di masing-masing kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, merupakan landasan kebijakan pembangunan kebudayaan di daerah tersebut. Penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten kota adalah Pemda kabupaten kota itu sendiri.
Kemudian data yang dikumpulkan di dalam PPKD atau Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ini meliputi gambaran umum OPK, kemudian sumber daya manusia lembaga kebudayaan, sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, peraturan daerah terkait objek kemajuan kebudayaan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, tentu ada kendala dan rekomendasi. Itulah isi dari pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Kemudian keseluruhan proses pengumpulan data ini dilakukan melalui borang. Ada beberapa borang, nanti bisa dilihat sendiri borang-borang apa saja yang diminta sesuai dengan 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya. Baiklah, kita mulai dari pokok pikiran kebudayaan daerah Bali. Pulau Bali terdiri dari 8 kabupaten, 1 kota. Mungkin para peserta KBKM sudah mengetahui. Yang paling barat itu Jembrana, paling utara Buleleng, paling timur Karangasem, kemudian di tengah-tengah ada Bangli, Kabupaten Gianyar, Kelungkung, Tabanan, Badung yang paling selatan, dan di tengah-tengah agak ke bawah di peta Bali adalah Denpasar. Luas Pulau Bali 5.636,66 km persegi, memiliki 4 pulau, yaitu Pulau Bali, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, dan Pulau Nusa Ceningan. Kemudian ada 57 kecamatan di Provinsi Bali dengan 716 desa atau kelurahan. Terdiri dari 1.488 desa adat. Nah, objek pemajuan kebudayaan Bali kita mulai dari manuskrip. Manuskrip ini sangat kuat di Bali karena juga sudah dikuatkan dengan Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 1992 tentang bahasa, aksara, dan sastra, yang dinyatakan bahwa sastra Bali itu dapat dibagi atas 2, yaitu sastra kesusastraan tak tertulis dan sastra kesusastraan tertulis. Nah, secara umum kesusastraan di Bali menjadi 3 golongan, yaitu karangan-karangan Sanskrit, kemudian karangan-karangan Kawi, dan ketiga karangan-karangan Jawa Bali. Secara detail nanti bisa dilihat pada makalah yang akan saya berikan. Yang kedua, tradisi lisan. Merupakan tradisi atau sejarah lisan seperti dongeng, rapalan, ada pantun, kemudian cerita rakyat seperti Satwa Pan Balang Tama. Kata Satwa berarti cerita Pan Balang Tama. Ada Satwa Jayaprana, kemudian Layon Sari, kemudian ada Bebelat Badan, ada Cicimpedan. Cicimpedan adalah teka-teki bahasa Bali yang biasa berkembang di masyarakat dari generasi ke generasi. Selanjutnya, objek pemajuan adat istiadat. Istilah adat istiadat lebih dikenal oleh masyarakat Bali, biasanya mengenal dengan awig-awig. Awig-awig ini adalah aturan-aturan yang dijalankan di masing-masing banjar adat, kemudian di masing-masing desa adat. 4. Ritus. Istilah atau sebutan ritus juga dikenal di Bali lebih banyak pada upacara atau yadnya. Istilah ritus ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama yadnya. Yadnya ini ada beberapa yadnya yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Ada Dewa Yadnya, Resi Yadnya, Manusia Yadnya, kemudian Pitra Yadnya, dan Buta Yadnya. Selanjutnya, pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional sangat penting bagi kita semua karena disinilah cikal bakalnya semua kebudayaan-kebudayaan bermuara. Apapun itu, pengetahuan tradisional adalah memegang peranan yang sangat penting. Kemudian teknologi tradisional. Teknologi tradisional ini seperti kita kenal ada teknologi di Subak, kemudian teknologi tradisional arsitektur tradisional Bali. Ini teknologinya sangat adiluhung karena membuat rumah Bali tentu tidak sembarangan, ada aturan-aturan asta kosala kosali yang harus dipenuhi. Kemudian ada teknologi pembuatan gamelan, kemudian beberapa daerah di Indonesia mungkin masih membuat gamelan ini, terutama di Jawa. Kemudian ada teknologi pembuatan keris, dan teknologi pembuatan rumah tentunya, dan teknologi anyam-anyaman. Banyak sekali teknologi-teknologi yang harus kita pelajari. Kemudian objek pemajuan selanjutnya adalah kesenian. Nah, kesenian ini di Bali dikenal ada diklasifikasi menjadi 3 genre, ada kesenian wali, kemudian bebali, dan balih-balihan. Kesenian wali ini atau secret dance adalah kesenian yang sakral sifatnya. Kemudian kesenian bebali, kesenian yang mendukung suatu upacara, dan kesenian yang terakhir adalah genre balih-balihan yang bisa kita lihat kesehari-hari dimanapun bisa ditampilkan tarian balih-balihan ini untuk menghibur masyarakat.
Bahasa di Bali selain berfungsi sebagai alat komunikasi vokal juga berfungsi sebagai penunjuk identitas masyarakat Bali. Karena masyarakat Bali masih mempergunakan bahasa Bali, kemudian masih mempergunakan huruf Bali pada terutama kaitannya dengan upacara-upacara tertentu. Bagaimana bahasa Bali tetap dilaksanakan terutama di sekolah-sekolah, dan ada kebijakan khusus di Bali bahwa setiap hari Kamis semua wajib berbahasa Bali dan berpakaian adat Bali. Kemudian selanjutnya permainan rakyat. Permainan rakyat ini tentu sangat menarik ketika adik-adik siswa sangat merindukan permainan rakyat ini. Banyak sekali permainan rakyat di Bali. Beberapa saya sebutkan bisa ada metembing, ada mecingklak, ada megangsing. Mungkin megangsing banyak terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Ada menjangkrik-jangkrikan dan lain-lain. Banyak sekali permainan rakyat yang ada di Bali. Objek ke-10 adalah olahraga tradisional, yang pada umumnya diadakan atau dilaksanakan untuk mengisi waktu-waktu luang pada waktu-waktu tertentu, mencakup berbagai jenis. Di dalamnya mengandung nilai-nilai sportivitas yang tinggi, semangat kebersamaan, dan ada beberapa olahraga tradisional yang bisa dilakukan tanpa alat, ada yang dilakukan dengan alat juga. Nanti contoh-contohnya bisa dilihat selanjutnya pada objek pemajuan kebudayaan yang ada di Provinsi Bali. Kemudian cagar budaya. Cagar budaya ini merupakan kekayaan juga yang dimiliki oleh Bali. Nah, permasalahan dan rekomendasi yaitu proses regenerasi sangat diperlukan, karena setelah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini lahir, maka tentu proses regenerasi ini memerlukan satu strategi khusus untuk pemajuan kebudayaan, memajukan 10 objek pemajuan dan 1 objek cagar budaya. Rekomendasi secara umum, perlu adanya strategi legal, yaitu menyusun perda-perda, dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah yang baru, dari Bapak Gubernur Bali yang baru. Banyak sekali produk-produk perda-perda yang dilahirkan untuk menopang pemajuan kebudayaan di Bali. Kemudian ada strategi edukasi, pembelajaran, kemudian ada strategi institusi, semana institusi ini wajib ikut melestarikan kebudayaan. Kemudian strategi pengembangan SDM, bagaimana sumber daya manusia kita dilatih, dididik. Kemudian ada strategi pengkajian, publikasi, dokumentasi, strategi networking, jaringan. Kemudian ada strategi insentif, ada strategi insentif dan penghargaan, karena ini penting memberi penghargaan kepada para pekerja seni, kepada para seniman, budayawan, pengrajin, maestro, semua yang terlibat dalam pemajuan kebudayaan. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Kemudian ada strategi pendanaan, dan ini memang sangat konsen dari Bapak Gubernur dan Kabupaten Kota di Bali untuk memberi aliran dana bagaimana memajukan kebudayaan. Dan yang terpenting adalah strategi community based, pemajuan kebudayaan berbasis komunitas. Wajib dikembangkan dan dibudayakan agar tumbuh partisipasi, rasa memiliki, dan rasa apresiasi dari seluruh masyarakat Bali. Itulah bagaimana pokok pikiran kebudayaan Bali dan rekomendasi serta permasalahannya secara umum. Kita lanjutkan dengan provinsi kedua, yaitu pokok pikiran kebudayaan daerah Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat memiliki 2 pulau besar, 1 Pulau Lombok, 2 Pulau Sumbawa. Kemudian terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, 116 kecamatan, dan ini banyak sekali desa kelurahannya, terdiri dari 1116. Kemudian di Nusa Tenggara Barat ada 3 suku besar, yaitu suku Sasak, kemudian suku Samawa, dan suku Mbojo. Kita melihat sekarang objek pemajuan kebudayaannya. Mulai dari manuskrip. Nah, dalam dokumen PPKD terdata hampir 84 manuskrip yang tersebar di 10 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti catatan-catatan kesultanan, kemudian ada Veslag, Van Hen, kemudian ada Takepan Hajar Wali, dan sebagainya. Yang kedua, tradisi lisan di Nusa Tenggara Barat terdapat 96 tradisi lisan, mungkin bisa lebih, ini data terakhir yang tercatat dalam dokumen PPKD Provinsi NTB. Ada tutur, ada Dewa Anjani, ada gandang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada adat istiadat, hampir terdapat 97 adat istiadat
dalam dokumen PPKD. Ada Rebo Bontong, ada Kepanca, dan sebagainya, banyak sekali. Selanjutnya ada ritus. Terdapat hampir 78 ritus di dalam dokumen PPKD seperti Dulang Pasangka, Bisotian, Bau Nyale, dan banyak lagi ritus-ritus di Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya pengetahuan tradisional. Terdapat hampir 89 pengetahuan tradisional, baik itu seperti petuk, mengurut, kemudian seruang, ada simbik, kemudian minyak Sumbawa, tenun muna. Nah, minyak Sumbawa ini sangat terkenal, mungkin ini salah satu juga selain bisa sebagai pelestarian budaya, juga bisa sebagai menambah ekonomi dalam rangka industri minyak tradisional. Kemudian selanjutnya adalah teknologi tradisional. Terdapat hampir 190 teknologi. Banyak sekali teknologi, salah satunya juga arsitektur tradisional pembuatan rumah sasak. Bahasa, terdapat 4 jenis bahasa. Ada bahasa Bali di sana juga berkembang karena warga Bali banyak terdapat di seputaran NTB, terutama di Lombok Barat. Kemudian ada bahasa Sasak, bahasa Samawa, dan bahasa Mbojo. Yang ke-8, permainan rakyat. Terdapat hampir 78 permainan rakyat. Tentu ini apakah hanya terdeteksi nama-namanya saja, kita bisa melihat nanti seberapa masih kebertahanan dari permainan rakyat ini. Olahraga tradisional, terdapat hampir 31 olahraga tradisional seperti balapan kebo, kemudian balap karung, dan sebagainya. Cagar budaya, terdapat 153 cagar budaya di seluruh provinsi. Mungkin ini bisa nanti dipertegas dengan data-data dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Untuk kesenian di NTB juga sangat kaya di masing-masing kabupaten kota. Nanti dokumennya secara rinci dan detail dapat dilihat pada dokumen PPKD. Nah, permasalahan dan rekomendasi. Manuskrip itu permasalahannya tentu belum adanya data yang akurat. Kemudian rekomendasinya, inventarisasi naskah dan membuat gerakan-gerakan tentang naskah ini sangat diperlukan. Kemudian tradisi lisan. Tradisi lisan juga mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Tentu rekomendasinya secepat mungkin harus melaksanakan inventarisasi atau pembinaan terhadap pelaku-pelaku mulai dari anak sekolah untuk mulai ada gerakan-gerakan mencintai tradisi lisan. Adat istiadat, belum adanya data yang lengkap juga, kurangnya kekuatan lembaga, kurangnya dukungan pemerintah. Nah, rekomendasi tentu perlu adanya aturan-aturan mengenai ini, regulasi yang jelas untuk mengatur ini semua, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dan jaringan-jaringan sosial yang ada. Kemudian ritus, permasalahannya adalah kurangnya kajian informasi mengenai ritus. Nah, ditambah masuknya unsur-unsur budaya luar, ini menjadi satu tantangan khusus bagi NTB dalam pelestarian ritus. Rekomendasinya harus diperbanyak kajian dan penguatan lembaga adat. Selanjutnya, pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional permasalahannya tidak ada basis data dan kurangnya dukungan juga. Dan rekomendasi tentu meningkatkan adanya kajian dan penguatan di sektor hak kekayaan intelektual. Kemudian yang ke-6, teknologi tradisional. Kemudian sama, datanya kurang lengkap dan perlu diadakan penelitian juga. Seni, permasalahannya minimnya dokumentasi, kajian terhadap seni, kurangnya pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual. Kemudian dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam hal publikasi. Nah, rekomendasi mengadakan dokumentasi serta kajian mengenai kesenian, kemudian mengadakan sosialisasi tentang haki dan tentu dukungan dari pemerintah, stakeholder yang terkait. Bahasa, permasalahannya belum adanya standarisasi bahasa daerah yang akan dipergunakan. Nah, untuk itu maka perlu adanya standarisasi bahasa daerah. Kemudian permainan rakyat tentu juga data belum terinventarisasi dengan baik. Kemudian tentu kalau datanya belum baik, perlu adanya inventarisasi dan pelestarian permainan rakyat. Untuk yang ke-11, cagar budaya, mohon nanti bisa kita lihat kembali data-data yang masuk di cagar budaya. Baiklah, kita sampai pada pokok pikiran kebudayaan daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu wilayah ketiga dari wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali. Kita ketahui bahwa ada 4 pulau besar
di Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan Floba Mora, yaitu daerah Flores, kemudian Sumba, Timor, dan Alor. Biasa terkenal disebut dengan Floba Mora. Luas wilayah keseluruhan daerah Nusa Tenggara Timur adalah 4.734.990 hektar daratan dan 15.141.773 hektar lautan, dengan hanya 44 pulau yang dihuni dan 1.148 pulau yang belum dihuni. Sangat banyak pulau yang belum dihuni, mungkin pulau ini kecil-kecil. Kemudian terdiri dari 22 kabupaten dan kota, 306 kecamatan, dan 2.954 desa, dan 316 kelurahan. Ada beberapa suku yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ada 16 suku besar seperti Helong, Dawan, Tetun, Kemak, dan banyak lagi suku-suku yang lain yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, objek pemajuan kebudayaan untuk manuskrip di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar memuat sejarah, silsilah, ajaran agama, etika, dan naskah kuno di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian tradisi lisan merupakan salah satu kekuatan budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tidak kurang terdata 309 tradisi lisan dan 11 kabupaten kota. Kemudian ada adat istiadat terdata 357 adat istiadat di 11 kabupaten kota. Juga ritusnya sangat kaya di Nusa Tenggara Timur, memiliki banyak ritus dan atau pesta rakyat yang berkembang, hampir 353 ritus di 11 kabupaten kota. Objek pemajuan selanjutnya adalah pengetahuan tradisional. Masyarakat Nusa Tenggara Timur memiliki sejumlah pengetahuan tradisional yang diwujudkan oleh leluhur mereka. Terdata hampir 197 pengetahuan tradisional di 11 kabupaten kota. Kemudian teknologi tradisional juga masyarakat NTT sangat kaya. Kemudian bahasanya terdata hampir 69 bahasa. Kita bisa bayangkan ketika ini ditetapkan menjadi bahasa daerah, ini agak susah menetapkan bahasanya karena bahasanya sangat kaya di 11 kabupaten kota ini dipergunakan, dan 82 bahasa yang sudah tidak dipergunakan. Itu bayangkan hampir punah lama-kelamaan, nanti bisa berkurang bahasa-bahasa yang sangat kita banggakan di wilayah kerja kita ini. Di bidang seni, ragam seni di NTT terdata banyak sekali, hampir 278 seni yang sering ditampilkan pada saat upacara, pesta, ritual adat, dan berdasarkan data di 11 kabupaten kota. Objek pemajuan kebudayaan selanjutnya adalah permainan rakyat. Masyarakat NTT memiliki 111 permainan rakyat. Secara detail nanti kita lihat di dokumen. Kemudian ada olahraga tradisional juga, memiliki hampir 32 olahraga, bermacam-macam jenisnya. Dan di cagar budaya terdata hampir 205 cagar budaya di 11 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Nah, peserta KBKM yang sangat saya banggakan, rangkuman dari permasalahan umum objek pemajuan kebudayaan itu nanti bisa dilihat pada perlindungan, kemudian ada itu inventarisasi, kemudian ada banyak hal lagi di sana. Kita lihat nanti secara detail dalam tabel yang sudah saya persiapkan. Rangkuman permasalahan umum tentang objek pemajuan kebudayaan tentu mengacu pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Secara detail bisa dilihat dalam makalah yang sudah saya persiapkan nanti. Kemudian selanjutnya, pokok bahasan terakhir adalah tadi setelah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kemudian ada PPKD, yang terakhir adalah bagaimana kontribusi Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali sebagai salah satu UPT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab di bawah Dirjen Kebudayaan. Nah, BPNB Bali sebagai salah satu UPT ini, langkah ini tentunya tercermin dalam program-program yang dilaksanakan oleh BPNB Bali dalam menopang pemajuan kebudayaan di wilayah kerja, baik itu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Perlindungan yang dilaksanakan di BPNB Bali adalah melaksanakan kajian, penelitian terkait aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, musik, media baru,
kesejarahan di wilayah kerja, dan juga melaksanakan inventarisasi karya budaya tak benda di 3 provinsi. Kemudian di ranah pengembangan ada 10 objek pemajuan kebudayaan, yaitu berupa hasil penelitian, dokumentasi visual berupa video, dikembangkan lebih lanjut menjadi konten menarik dan mudah dicerna berupa buku infografis, videografis, animasi sebagai bahan pembelajaran siswa di sekolah. Di pemanfaatan, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memanfaatkan hasil-hasil budaya untuk diketahui oleh masyarakat luas. Kita mengadakan dialog budaya, kemudian ada kegiatan melihat objek-objek sejarah, kemudian kita juga mengundang para maestro untuk datang ke sekolah, kemudian atau kita yang datang ke rumah maestro dan juga melakukan pemutaran bioskop keliling. Dan kebetulan di BPNB Bali memiliki sebuah bioskop sinema mini, dan kita akan mulai melaksanakan diskusi-diskusi film dengan para sineas atau para penggiat seni di wilayah kerja, dan siapapun nanti bisa memanfaatkan tempat atau bioskop sinema mini ini. Pembinaan untuk melaksanakan fasilitasi dan kerjasama dengan instansi terkait. Fasilitasi ini kita memberi fasilitas kepada pekerja-pekerja seni, kepada pekerja film, kemudian pada seniman, apapun yang bisa kita kerjasamakan dengan para penggiat-penggiat seni ini untuk pemajuan kebudayaan. Dan tidak lupa kita juga bekerja dengan instansi terkait seperti Fakultas Ilmu Budaya, kemudian ada ISI, dan ada juga UNHI, dan semua instansi atau stakeholder kita ajak bekerja sama untuk memajukan kebudayaan. Nah, di BPNB Bali kita melaksanakan ada 3 analisis yang harus kita pikirkan dalam pemajuan kebudayaan, yaitu daftar stimulan atau perangsangnya seperti apa, kemudian penghalangnya seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa. Inilah konsep kita berpikir dalam penentuan sebuah program. Sebagai contoh, misalnya perangsangnya identitas berbasis kebudayaan. Nah, penghalangnya seperti apa? Mungkin ekosistem, modal budaya, pusaka budaya mulai rapuh seperti itu. Nah, sekarang jalan keluarnya seperti apa? Kita buat sebuah program sehingga perangsang tadi seperti apa, penghalangnya apa, dan menyelesaikannya seperti apa. Seperti contoh, dengan kondisi yang seperti tadi saya sebutkan, di Pemda Bali ada dibuat Pesta Kesenian Bali, kemudian Festival Balingkang, kemudian ada Denfest dari kota. Nah, ini kita juga bekerja sama ikut mensukseskan program-program dari pemerintah Provinsi Bali. Seperti itulah kita membuat suatu program. Nah, kemudian ada rekomendasi bahwa sebaiknya seluruh kabupaten kota dan provinsi agar menyempurnakan kembali dokumen PPKD sebagai buku dokumentasi dan informasi pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan, yang ini tidak ada duanya gitu. Artinya pemerintah kabupaten kota dan provinsi terus melakukan update data gitu, tidak hanya puas pada hasil PPKD yang sudah lalu ini. Yang kedua, peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan untuk tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi agar dirumuskan dan ditetapkan sebagai landasan penetapan legislasi pemajuan kebudayaan berkelanjutan di daerah. Mudah-mudahan ini dilaksanakan, dan di Provinsi Bali saya kira sudah sangat cepat melaksanakan dan merespon ini. Mudah-mudahan di 2 provinsi, NTB, NTT, dan seluruh kabupaten kota di Indonesia bisa membuat perda pemajuan kebudayaan ini. 3. Diseminasi undang-undang pemajuan kebudayaan dalam sinergi visi misi strategi kebudayaan nasional PPKD tetap mengacu pada indeks pembangunan kebudayaan agar dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan di daerah. 4. Dewan Kebudayaan sebagai lembaga pemajuan kebudayaan agar dibentuk di tiap kabupaten kota dan provinsi dengan peran sebagai mitra kerja pemerintah dalam pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Dan terakhir, yang kelima, rekomendasi terakhir dari kami adalah tiap daerah, kabupaten kota, dan provinsi searah dengan diagram indikatif tentang pemajuan kebudayaan agar menyusun RIPDA atau blueprint pemajuan kebudayaan kalau bisa untuk 20 tahun ke depan, 2018-2038.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pemajuan kebudayaan, terutama menjadi bekal bagi peserta KBKM tahun 2020. Kalau ada salah kata, mohon saya dimaafkan dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu.